Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di puncak Gunung Kintian, merupakan puncak gunung yang terletak di tenggara wilayah tengah. Momentum keagungannya bisa disebut sebagai puncak pertama di 5 wilayah besar. Di kaki gunung, puluhan ribu praktisi dari seluruh wilayah berkumpul. Orang-orang ini melakukannya hanya untuk menonton kompetisi seleksi dan mengapresiasi kompetisi teratas di kalangan generasi muda Tianyuan. Saat semua orang berbicara, seberkas cahaya dan bayangan menyapu dari kejauhan, dan akhirnya melayang di tengah lereng gunung puncak Kintian. Melihat sekeliling, dia melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas Yuanding tergantung di udara. Ini Liu Lingxi yang berada di peringkat ke-18 dalam daftar surgawi. Suasana yang hening tiba-tiba terdengar seruan. Dikatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, Li Qinzi seorang diri membunuh Qin Feng, Yusui peringkat 20 dalam daftar iblis hitam. Sejak saat itu, Liu Qinzi menjadi terkenal dan menarik banyak perhatian orang. Dua suara angin tertiup lagi terdengar di langit. Dan kemudian dua pria berbaju putih muncul di sisi kiri Liu Qinzi. Saudara Liu datang pagi-pagi sekali. Seorang pria berbaju putih tersenyum pada Liu Qinzi. Mendengar ini, Liu Qinzi melirik dan mengangguk ringan sebagai tanggapan. Pria berbaju putih itu segera mengerutkan bibirnya. Mereka adalah bayi bersaudara. Yang keduanya berada di peringkat ke-19 di peringkat surgawi. Seseorang berseru dan melihat kedua pria berbaju putih. Suasana angin tertiup terus-menerus. Dan dalam waktu kurang dari setengah jam, 20 murid teratas di peringkat surgawi telah tiba. Hanya menyisakan murid terbaik yang selalu datang terlambat. Hahaha, sepertinya aku datang terlambat. Suara tawa terdengar di seluruh langit. Dan kemudian seorang pria kuat berbaju abu-abu datang dari kejauhan. Hyo Yue, peringkat keempat dalam daftar peringkat surgawi. Dengan kemunculan pria besar itu, suasana di tempat langsung membeku sesaat. Diikuti oleh suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya mereka, tetapi juga murid Tian Yuan lainnya yang menoleh untuk melihat. Dengan tatapan serius di wajah mereka. Orang ini adalah murid kelas atas di seluruh Tian Yuan. Jika ada orang yang bisa mengalahkannya, itu adalah orang jenius yang menempati peringkat nomor 1 di dalam daftar peringkat surgawi. Pedang hijau panjang melesat ke arahnya dan akhirnya menembus puncak gunung. Di saat yang sama, seorang pemuda berpakaian ungu jatuh dari langit dan mendarat di bilah pedang. Nomor 3 di daftar surgawi, Jian Wuhen. Ekspresi serius muncul di wajah kasar Hyo Yue. Orang ini adalah rival abadinya. Sepertinya kali ini aku akan bisa menggantikanmu, dia berkata sambil menyeringai. Mendengar ini, Jia Wuhen memandangnya dengan ringan lalu berkata, aku akan menemanimu sampai akhir. Ketika mereka bertemu satu sama lain, kedua orang itu saling sindir. Murid Tian Yuan lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Masih ada satu lagi yang tersisa sekarang dalam daftar 20 besar peringkat surgawi. Seorang murid Tian Yuan melihat sekeliling dan berkata, apa yang kamu katakan salah. Masih ada satu orang yang belum muncul. Pemuda berbaju biru lainnya tersenyum. Siapa? Pria itu bertanya.
Mendengar ini, pemuda berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Menurutmu, siapa lagi yang bisa melakukannya?" Mendengar kata-kata ini, murid dari Tian Yuan segera mengedipkan mata dan berseru, "Murid baru berada di peringkat 20 dalam daftar surgawi." Tepat, pemuda berbaju biru menjentikan lengan bajunya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia sangat penasaran. Sebagai murid baru, sudah mampu menembus 20 besar peringkat surgawi. Rasa dingin tiba-tiba menerpa dia begitu terjadi. Kepingan salju mulai berjatuhan di langit, dan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang. Pria berbaju putih berjalan di udara. Di bawahnya ada teratai perak seperti kristal es yang melayang di udara. Dan kepingan salju berjatuhan dari langit. Tampak sangat menarik perhatian. Jian Wuhen yang tampak acuh tak acuh perlahan membuka matanya. Orang ini adalah musuh lamanya. Dalam kompetisi saat itu, di setengah langkah lagi akan berhasil. Tapi sayangnya dia gagal di tangan Hui Lingfeng. Di kejauhan, dua suara hembusan angin kencang terdengar. Lalu seorang pria dan seorang wanita muncul. Pria itu mengenakan pakaian hijau, terlihat sangat santai. Sedangkan wanita berpakaian dalam gaun putih, menampakkan kecantikan yang lembut dan tenang. Ini adalah Master Sekte Huanmen, Chu Guangsheng. Semua orang langsung kaget saat melihat pria berbaju hijau itu muncul. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya banyak penonton, tetapi juga 20 murid peringkat surgawi. Semuanya menatap dengan penasaran di matanya. Mereka juga sedikit penasaran dengan murid baru yang menjadi terkenal tidak lama setelah memasuki Tian Yuan. Hehehe. Anak ini memang ada di sini. Hyo Yue menyilangkan tangannya dan menyeringai. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Chu Guangsheng mengabaikannya, dan dia dan kakaknya menemukan tempat sepi untuk berhenti. Melihat ini, bayi bersaudara memandang dengan tenang. Merupakan berkah yang luar biasa melihat saudara Chu dari hari ini. Seseorang mengulurkan telapak tangannya ke arah Chu Guangsheng dan berkata sambil tersenyum, "Saya Baiqiu." "Senior, kamu baik sekali," kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Lalu diikuti oleh Baiqiu dan menjabat tangan Chu Guangsheng. "Saudara Chu berada di sini kali ini. Apakah kamu di sini untuk bersaing merebutkan tempat dalam kompetisi?" Mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng tersenyum lalu berkata, "Bukankah kamu di sini hanya untuk bersaing, merebutkan tempat dalam kompetisi?" Baiqiu mengangkat bahu lalu berkata, "Kami tahu bahwa kemampuan kami terbatas, dan kami di sini hanya untuk mencari pengalaman. Adapun kota untuk pertempuran, hanya 10 besar di peringkat surgawi yang dapat bersaing untuk itu." Pada titik ini, dia berbalik untuk tersenyum lalu berkata, "Tentu saja saudara Chu tidak termasuk. Dengan kemampuanmu, seharusnya ini menjadi kesempatan Anda untuk memperjuangkannya." Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum acuh tak acuh. Dia melirik 10 orang teratas di dalam daftar surgawi. Ekspresinya penuh kesungguhan. Perasaan bahaya yang ditimbulkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Helian Shan. Sepertinya akan sulit bagiku untuk mendapatkan tempat di kompetisi itu. Dia perlahan menghela napas. Ketika dia melihat 10 orang jenius ini dengan matanya sendiri, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah sekelompok rival nyata. Saat ini, suasana bising tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat kejauhan dan melihat cahaya ungu kemasan datang dengan cepat.
Sesaat kemudian, seorang pemuda berjubah ungu dan emas muncul di hadapan semua orang. Dan kemunculan pemuda tersebut, aura bangsawan bawaan diam-diam memenuhi udara, membuat hati semua orang bergetar. Nomor 1 di daftar surgawi, Shen Longxi. Pada saat ini, dengan kemunculan Shen Longxi, rasa penindasan yang tak terlihat menyelimuti semua orang, membuat semua orang merasa tertekan. Banyak orang memandang sosok muda itu dengan rasa kagum di matanya. Jangankan mereka, bahkan Hyo Yue, Jian Wuhen, dan orang kuat lainnya yang berada di peringkat teratas peringkat surgawi memiliki ekspresi serius di wajahnya saat Shen Longxi muncul. Orang ini adalah puncak di hati semua murid Tian Yuan. Sejak Shen Longxi memasuki Siling Yuan, dia telah menggunakan penampilan paling mempesona untuk menghancurkan semua jenis dan akhirnya berdiri di puncak seluruh murid Tian Yuan. Namun, dengan cara ini, jika menyangkut Qiu Lifeng, orang terkuat kedua di peringkat surgawi, beberapa orang mungkin tidak akan tahu tentang reputasi Shen Longxi. Bahkan di antara 3 kekuatan besar, nama Shen Longxi memiliki efek mengintimidasi yang kuat. Dan menurut beberapa rumor, ada beberapa hubungan halus antara Shen Longxi dan keluarga kerajaan Shenlong. Namun, belum ada yang bisa memastikannya. Jadi ini hanya rumor belaka. Saudara Shenlong, kamu datang sedikit terlambat, Hui Lifeng berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Shen Longxi tersenyum ringan lalu berkata, ada beberapa masalah di lembah iblis daras, jadi saya datang sedikit terlambat. Lembah iblis darah? Apakah lembah iblis darah yang menempati peringkat ke-6 di antara 10 tugas teratas? Hyo Lifeng menatapnya dengan sangat terkejut. Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi semua orang yang mendengar tentang lembah iblis darah menunggak. Ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Dari mana asal Shen Longxi ini? Apakah kamu sudah menyelesaikan misi ini? Hyo Lifeng berkata dengan kaget. Shen Longxi berkata dengan tenang. Butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, belum lama ini. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Itu adalah tugas ke-6 dalam daftar 10 tugas teratas. Dan tingkat kesulitannya sangat tinggi, sehingga bahkan beberapa tetua Tian Yuan pun menundanya. Namun, kini sudah diselesaikan oleh Shen Longxi. Itu hanya kebetulan. Shen Longxi tersenyum tipis. Lalu matanya menyapu kerumunan tertuju pada Chu Guangsheng. Saya bukan satu-satunya yang telah menyelesaikan 10 tugas teratas. Beberapa bulan yang lalu, Chu Guangsheng menggulingkan kota awan darah dan menyelesaikan misi yang menempati peringkat ke-9 dalam 10 tugas teratas. Dibandingkan dengan senior Shenlong, keadaan saya jauh lebih buruk. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya lalu tersenyum ringan. Mendengar ini, Shen Longxi tersenyum ringan. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat samar di dalam hatinya, bahwa Chu Guangsheng akan menjadi pesaing kuatnya untuk kejuaraan uji coba ini. Saya menantikan kinerja Anda. Dia tersenyum lalu menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang menunjukkan ekspresi aneh. Bagaimana Shen Longxi ini begitu peduli pada Chu Guangsheng? Mata Ji Wuhen sedikit berkedip, dan cahaya terang muncul di matanya. Dan saat ini sosok-sosok tua datang dari kejauhan, dan akhirnya muncul di sini. Semua orang terkejut dan pemandangan dengan cepat menjadi sunyi. Chu Guangsheng mendongak dan melihat wajah yang dikenalnya, King Lao.
dan beberapa tetua lain yang merupakan tetua yang dihormati di Tianyuan. Tiba-tiba ada angin kencang dari udara. Sangat luar biasa, tekanan mengejutkan menyapu dari kejauhan menyelimuti dunia. Kemudian awan petir melonjak dari kejauhan dan muncul di puncak Gunung Kintian. Praktisi kuat di puncak alam 9 kuali. Orang yang bisa memancarkan aura menakjubkan seperti itu, setidaknya adalah orang kuat di puncak Rana Ciuding. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah awan guntur. Tempat seorang lelaki tua muncul dikelilingi oleh guntur dan kilat. Dekan halaman surgawi, di antara kerumunan di bawah, ada ledakan seruan saat ini. Kompetisi seleksi tahun ini justru menarik minat orang seperti itu. Lihat dekan, tak terhitung orang yang berteriak serempak. Suara mereka seperti guntur bergema di langit. Tawa samar datang dari awan guntur. Orang tua itu tersenyum memandang semua orang dan berkata, "Saya akan memimpin kompetisi seleksi ini." Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke puncak Gunung Kintian di bawah. Aturan uji coba ini sangat sederhana. Siapapun yang dapat mendaki ke puncak gunung dan mengambil batu ini akan dinobatkan sebagai juara uji coba ini. Dan menjadi unggulan teratas mewakili Silingwan dan kami dalam kompetisi. Saat dia berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan ada kilatan cahaya spiritual. Tablet batu kuno jatuh dan berdiri di puncak Kintian. Sedangkan untuk siswa yang tersisa, mereka yang bisa masuk ke 5 besar akan menjadi unggulan kedua. Dan mereka yang berada di urutan ke-6 hingga ke-10 akan dimasukkan ke dalam tim unggulan ketiga. Suara samar lelaki tua itu menyebar, tapi itu dibuat tak terhitung jumlah mata orang yang terlihat berapi-api. Bagi murid Tianyuan, selama mereka bisa memasuki pertempuran, bahkan menjadi unggulan ketiga adalah hal yang sangat mulia. Unggulan nomor 1, mendengar nama asing ini, Cukuang Seng tidak bisa menahan keraguan di matanya. Hahaha, ini adalah yang disepakati oleh tempat kekuatan besar. Saat pertempuran dimulai, tempat masuknya unggulan teratas, kedua, dan ketiga akan berbeda. Mendengar kata-kata ini, Cukuang Seng yang matanya bersinar dengan jelas. Ternyata yang disebut pertarungan ini dibagi menjadi beberapa level. Aku ingin tahu di mana Liu Fei masuk. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Seng Lonsi dengan warna aneh yang muncul di matanya. Mungkin ambisinya harus sedikit lebih besar. Seolah menyadari tatapannya, Seng Lonsi membuka matanya sedikit, lalu menatapnya dengan ringan, dan tersenyum di sudut mulutnya. Dia pria yang menarik. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam. Melihat orang-orang dengan ekspresi berbeda, Dekan Tianyuan tersenyum tipis, memandang semua orang dan berkata, "Saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Semua kontestan silakan naik ke gunung." Setelah itu, 10 orang kuat teratas di peringkat surgawi, semua memiliki mata yang berapi-api. Dan kemudian mereka bergerak dan bergegas menuju puncak Gunung Kintian. "Kakak, aku pergi dulu." Cukuang Seng tersenyum tipis. Lalu dia melangkah pelan dengan telapak kakinya lalu melesat seperti anak panah. Di kaki Gunung Kintian, semua murid turun satu demi satu dan akhirnya muncul di sini. Orang-orang ini saling memandang lalu bergegas ke hutan di depan, bergegas menuju puncak gunung.
Cukuangseng memandangi sosok dengan aura yang kuat. Matanya dipenuhi semangat juang. Kali ini, biarkan dia melihat betapa kuatnya apa yang disebut 10 besar di peringkat surgawi. Setelah memikirkan hal ini, dia bergegas keluar dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Terima kasih.